Sikap romantis Rasulullah kepada Aisyah. Setidaknya ada 6 sikap romantis Rasulullah kepada Aisyah yang bisa dijadikan teladan. Jika Anda penasaran, simak video ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di saluran YouTube kami. Pada video kali ini kita akan menyimak kisah tentang sikap romantis Rasulullah kepada Aisyah. Sayyidah Aisyah adalah salah satu istri Nabi Muhammad, satu-satunya istri Rasulullah, yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Selain karena yang paling muda, Aisyah adalah perempuan yang cerdas dan mampu mendampingi Nabi. Bukan hanya itu, kisah romantis Nabi Muhammad dan Siti Aisyah kini juga banyak yang mengikuti karena begitu mengesankan. Jika Anda mendengar kisah romantisnya, Romeo dan Juliet, masih kalah dengan kisah Rasulullah dan Aisyah, sesuai dengan kata-kata Aisyah sendiri yang menjelaskan betapa indahnya hubungan antara Aisyah dan Rasulullah. Dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah termasuk istri yang sangat istimewa dan romantis karena sangat paham cara membahagiakan suami. Selain itu, ia juga memberikan kontribusi besar terhadap perjuangan dakwah Rasulullah. Di antara kisah-kisah romantisnya yaitu mandi bersama. Rasulullah juga sering memanjakan Aisyah dengan mandi bersama. Rasulullah selalu memperlakukan istrinya secara istimewa. Ia bahkan turut membantu sang istri saat mandi. Dahulu aku mandi junub bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari satu bejana di mana tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya. Sedangkan tangan kami saling bertemu, bersentuhan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hibban. Makan dan minum bekas istri. Rasulullah juga tidak pernah merasa kotor bila minum dan makan bekas istrinya. Sikap romantis Rasulullah yang terlihat sepele, namun sesungguhnya menunjukkan rasa perhatian dan cintanya kepada sang istri. Terkadang Rasulullah disuguhkan sebuah wadah air kepadanya, kemudian aku minum dari wadah itu sedangkan aku dalam keadaan haid. Lantas Rasulullah mengambil wadah tersebut dan meletakkan mulutnya di bekas tempat minumku. Terkadang aku mengambil tulang, yang ada sedikit dagingnya, kemudian memakan bagian darinya, lantas Rasulullah mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas mulutku. Hadis riwayat Ahmad. Punya panggilan sayang. Aisyah istri Rasulullah punya beberapa panggilan sayang yang lembut dari Nabi. Rasulullah sering memanggil nama Aisyah dengan sebutan khusus. Panggilan pertama, Rasulullah beberapa kali memanggil Aisyah dengan sebutan, "Ya Ais". Panggilan ini diambil dari kata Aisyah dengan pemenggalan huruf akhir. Panggilan lainnya untuk Aisyah istri Rasulullah yang sering dilontarkan Nabi, "Wahai Uwais". Dalam budaya Arab pemenggalan huruf akhir dan panggilan kecil merupakan tanda sayang. Tak hanya itu, panggilan sayang Rasulullah untuk Aisyah yang romantis sering menyebutnya dengan nama Humaira, artinya putih kemerah-merahan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Al-Hakim. Membantu di rumah. Sikap romantis Rasulullah kepada Aisyah lainnya selalu membantu di rumah. Menyapu halaman, mencuci piring, hingga mengerjakan hal sederhana untuk membantu istri Nabi seperti mengangkat ember atau menjahit bajunya. Urwah pernah bertanya kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin, apakah yang dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika ia bersamamu di rumahmu?" Aisyah menjawab, "Beliau melakukan seperti apa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian jika sedang membantu istrinya. Ia memperbaiki sandalnya, menjahit bajunya, dan mengangkat air di ember." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Selalu ada untuk istri.
Diceritakan pula oleh Aisyah istri Rasulullah kalau Nabi merupakan suami yang selalu ada untuknya. Meski sibuk berperang atau melakukan pekerjaan lain, Rasulullah selalu berusaha untuk ada saat istrinya butuh. Dikatakan Aisyah, beliau, Nabi, adalah orang yang paling lembut dan banyak menemani istrinya yang sedang mengadu atau sakit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bersandar di pangkuan istri. Rasulullah sering bersandar di pangkuan Aisyah ketika sedang lelah. Setelah pergi berperang, Rasulullah mendatangi Aisyah hanya untuk tidur di pangkuannya. Bahkan Rasulullah juga beberapa kali membaca Al-Quran sambil bersandar di atas pangkuan Aisyah walaupun istrinya sedang haid. Dahulu Rasulullah meletakkan kepalanya di pangkuanku kemudian membaca Al-Quran, sedangkan aku dalam keadaan haid. Hadis riwayat Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan Ahmad. Cinta yang kuat. Aisyah dan Nabi akan menggunakan bahasa kode satu sama lain yang menunjukkan cinta mereka. Dia bertanya kepada Nabi bagaimana dia menggambarkan cintanya padanya. Nabi Muhammad menjawab dengan mengatakan, seperti simpul pengikat yang kuat. Dengan kata lain, semakin Anda menariknya, semakin kuat jadinya. Seringkali Aisyah dengan bercanda bertanya, bagaimana ikatannya? Nabi menjawab, sekuat hari pertama, kamu bertanya. Ketika dia ditanya, apa yang biasa dilakukan Nabi di rumahnya? Dia menjawab, dia biasa menyibukkan diri melayani keluarganya. Ketika salah satu sahabatnya bertanya kepadanya, siapa yang paling dicintai hatimu? Dia langsung menjawab, Aisyah. Sebelum wafatnya, perkataan terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya adalah, perlakukan wanita dengan baik, perlakukan wanita dengan baik. Bertakwalah kepada Tuhan dalam hubungannya dengan mereka dan pastikan Anda menginginkan yang baik untuk mereka. Inilah kata-kata terakhir beliau di muka umum mengenai wanita yang menyikapi makna ayat wahyu berikut mengenai kehidupan berpasangan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah dia menciptakan untukmu, dari dirimu sendiri, pasangan-pasangan, agar kamu dapat tenang di dalamnya, dan dia jadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memperhatikan. Al-Quran, Surah ke-30, ayat ke-21. Terima kasih telah menonton video ini tentang kisah romantis Rasulullah kepada Aisyah. Semoga konten ini memberikan manfaat dan pemahaman yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel kami, untuk mendapatkan konten-konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.